Bab 11 Pemulihan yang Mengagumkan. Keluar dari pertanyaan. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan membiarkan Lin Lin bekerja di bawah Mang Tian lagi. Menahan emosinya untuk mencegah kedua anak di luar mendengar, Lang Yue menahan isakan. Setelah mendengar pikiran Lang Yue, Tang Xiran tidak dapat menjawab. Dia hanya bisa berdiri diam di sana, hatinya dipenuhi rasa sakit. Tanpa melalui tebal dan tipis, bagaimana seseorang bisa melihat pelangi? Tidak ada yang bisa sukses hanya dengan melakukan apa yang diinginkan. Ah Yue, hatiku juga sakit mengetahui bahwa Lin Lin harus menanggung kesulitan ini. Tetapi jika dia tidak menanggungnya sekarang, maka dia akan menghadapi lebih banyak kesulitan ketika dia dewasa. Ketika saya mengunjungi Mang Tian hari itu, saya tahu dia tidak mau. Dia memiliki kebanggaan sebagai pandai besi master, namun Lin Lin bisa mendapatkan persetujuannya. Apakah Anda mengerti betapa luar biasanya putra kami? Putra kita ini benar-benar kejutan yang sangat menyenangkan. Dalam perjalanan pulang setelah bekerja, Mang Tian memberitahu saya sesuatu. Dia mengatakan kepada saya bahwa putra kami sangat berbakat, bahwa dia memiliki bakat yang saleh. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menandingi pria biasa dan yang lebih terpuji adalah tekad Lin Lin. Dengan Blue Silver Grace sebagai jiwa bela dirinya, peluangnya untuk menjadi master jiwa yang kuat hampir tidak ada apa-apanya, tetapi jika dia bisa menjadi pandai besi yang luar biasa, setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang pakaian atau makanan selama sisa hidupnya. Anak kita tidak lemah, jadi bagaimana kita sebagai orang tuanya bisa menunjukkan kelemahan? Kita harus mendukung dan mendorongnya. Selain itu, saya yakin bahwa sebagai pandai besi bintang 6, Mang Tian pasti akan dapat mengajar muridnya dengan tepat. Dia pasti tidak akan menyakiti seorang anak. Mari kita biarkan Lin Lin mencobanya, oke. Jika ternyata dia benar-benar disakiti, maka aku akan mencegahnya melanjutkan dengan segala cara. Lang Yue berkompromi pada akhirnya. Jelas baginya bahwa dia dan suaminya mencintai putra mereka, dan alasan Tang Xiran telah membujuknya. Ketika mereka berdua kembali ke ruang tamu, mereka melihat Tang Wulin duduk di sana, mengunyah makanannya dengan penuh semangat sambil menyeringai ketika dia melihat Nair di sampingnya. Dia memberinya makan sesendok demi sesendok. Tang Xiran dan Lang Yue tidak bisa membantu tetapi tercengang dan terkejut melihat adegan ini. Dua anak yang cantik sedang duduk di sana berseri-seri dengan pancaran sinar yang intens. Seolah-olah mereka tiba-tiba tersandung ke pemandangan yang sangat harmonis. Tang Xiran bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu, kita akan mengadopsi anak ini. Tumbuh bersama dengan anak lain akan sangat membantu Lin Lin. Lang Yue setuju, akhirnya menunjukkan sedikit senyum. Dengan cara ini, makan malam keluarga yang intim berakhir dengan suasana seperti itu. Tetapi sekali lagi, kemampuan makan Tang Wulin dan Nair mengejutkan pasangan yang sudah menikah. Untuk membesarkan kedua anak ini, pertama-tama mereka harus menghadapi masalah apakah mereka dapat memberi makan mereka berdua. Setelah makan malam, Lang Yue dan Tang Xiran mendiskusikan topik tersebut dan memutuskan bahwa dia akan pergi dan mencari pekerjaan juga. Jika mereka hanya mengandalkan pendapatan Tang Xiran, akan sangat sulit bagi mereka untuk hidup. Lihat, Nair, ini adalah jiwa bela diri saya. Tang Wulin mengangkat tangannya dengan susah payah, memperlihatkan sehelai rumput kecil berwarna biru yang perlahan berputar di telapak tangannya. Seiring dengan cahaya biru redup, itu juga memancarkan energi bergelombang yang lembut. Penuh keheranan, Nair mengutak-atik Blue Silver Grace di telapak tangannya. Kakak, apakah aku akan memiliki jiwa bela diri di masa depan juga? Tang Wulin menjawab, tentu saja. Setiap orang memiliki jiwa bela diri mereka sendiri. Tunggu saja sampai Anda berusia 6 tahun, maka Anda dapat membangunkan jiwa bela diri Anda di hari kebangkitan tahun depan. Aku lelah, aku tidak bisa mengangkat tangan lagi. Aku akan pergi tidur. Kamu juga harus tidur lebih awal. Petik 2. Bahkan saat dia berbicara, Tang Wulin sudah berbaring di tempat tidurnya. Hanya dalam beberapa saat, napasnya menjadi stabil dan dia tertidur lelap. Nair dengan bodohnya menatapnya. Dia benar-benar ingin mengingat beberapa ingatannya, tetapi pikirannya terus kabur dan dia tidak dapat mengingat apapun. Setelah dia berbaring di tempat tidurnya, tidak lama kemudian dia juga tertidur. Di tengah malam, pintu kamar Tang Wulin dan Nair terbuka dan Tang Xiran masuk. Dia pergi dan berlutut di samping tempat tidur putranya, mengeluarkan botol obat yang diberikan Mang Tian kepada Lang Yue. Bersiap untuk memoleskan obat ke seluruh lengan putranya, dia menarik lengan baju Tang Wulin ke atas. Dia menekan tombol di bahunya sendiri, menyalakan lampu kecil di bahunya, yang mulai menyinari langsung lengan Tang Wulin. Tang Xiran terkejut ketika dia melihat lengan Tang Wulin. Dia heran menemukan bahwa lengan putranya tidak memar. Sebaliknya, dibandingkan dengan apa yang dijelaskan Lang Yue, itu terlihat sangat normal. Dia dengan hati-hati membuka telapak tangan Tang Wulin.
Telapak tangannya secerah dan sebersih batu giok, tanpa memar sedikit pun. Terkejut, Tang Ziran buru-buru menarik lengan baju di lengan putranya yang lain. Kondisinya persis sama dengan yang lain. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, kedua lengan putranya tampak sama sekali tidak terluka. Tang Ziran tahu bahwa istrinya tidak akan membohongi dirinya sendiri. Namun, mengapa memar dan luka yang seharusnya menghilang? Apa penyebabnya? Mungkinkah? Apakah itu efek dari jiwa bela diri putranya? Ada beberapa jiwa bela diri khusus yang mampu secara otomatis menyembuhkan diri sendiri, tapi dia belum pernah mendengar rumput Blue Silver memiliki kemampuan seperti ini. Apa yang tidak dia perhatikan adalah bahwa di bawah rambut hitam Tang Wulin, dahinya memiliki pola urat emas redup yang perlahan memudar. Tang Ziran duduk di sana dan merenung sejenak. Melihat botol obat di tangannya dan kemudian di lengan putranya, matanya bersinar dalam kontemplasi. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan botol obat dan meninggalkan ruangan. Akan lebih baik untuk menyelidiki keadaan putranya di pagi hari. Dini hari, Tang Wulin bangun pagi-pagi sekali. Setelah mencuci, dia berlari ke dapur untuk membantu ibunya dengan pekerjaannya. Meskipun dia belum tahu cara memasak, dia masih bisa membawa mangkuk dan piring. Lin Lin, apakah lenganmu masih sakit? Hati Lang Yue mulai sakit lagi begitu dia melihat putranya begitu bijaksana. Hah, mereka tampaknya tidak terluka sama sekali. Tidak ada yang terlalu serius, jawab Tang Wulin sambil mengayunkan tangannya. Rasa sakit dari kemarin sudah benar-benar hilang, seolah-olah itu tidak pernah ada sejak awal. Terlebih lagi, dia merasa lengannya bahkan lebih kuat sekarang. Nada bicara Lang Yue santai. Sepertinya obat yang diberikan Paman Mang Tian kemarin cukup bagus. Kalau sudah begini, ibu bisa tenang. Setelah kamu tertidur kemarin, ayah pergi dan mengoleskan obat di lenganmu. Tepat ketika dia meninggalkan kamar mereka, Tang Ziran mendengar percakapan ini. Dia tidak mengoleskan obat sama sekali. Mungkinkah jiwa bela diri putranya telah bersemangat, memicu kemampuan pemulihan diri serta tumbuh lebih kuat? Tidak mungkin rumput Blue Silver bisa memiliki efek seperti ini. Sepanjang sarapan mewah mereka, rumah kecil mereka ini dipenuhi dengan sorakan dan tawa. Ayah, cepat antarkan aku ke sekolah. Kita belajar tentang jiwa bela diri hari ini. Ayah, saya terlalu lelah kemarin dan saya lupa bermeditasi. Ingatkan saya ketika saya pulang nanti untuk bermeditasi. Aku, Tang Wulin, pasti menjadi master jiwa yang kuat. Bab 12 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian, Akademi Gunung Merah. Wan Yuncao memutar tubuhnya yang gemuk, bergerak mendekat ke sisi Tang Wulin dan berbisik, Wulin, aku mendengar bahwa Zhou Shaolong menembus peringkat 10, dan dia akan membeli jiwa roh malam ini. Bagaimana dengan kamu? Bukankah kamu memberitahuku terakhir kali bahwa kamu sudah berada di peringkat 9? Kami akan segera lulus. Jika Anda tidak peringkat 10 pada saat kami lulus, Anda harus pulang dan berkultivasi tanpa surat rekomendasi akademi. Akan sangat merepotkan untuk memasuki akademi menengah nanti. Petik 2. 3 tahun telah berlalu, dan dengan itu datang perubahan besar bagi Tang Wulin. Tingginya yang semula hanya 1,2 meter, kini telah tumbuh menjadi 1,4 meter. Dia sudah agak lebih tinggi dari teman-temannya. Dengan tubuh sedang, dia tidak gemuk atau kurus. Dari sudut pandang orang luar, dia tidak tampak terlalu kuat. Seiring dengan pertumbuhannya, wajahnya menjadi semakin tampan, terutama matanya yang hitam jernih yang memantulkan cahaya seperti cermin. Meskipun jiwa bela dirinya adalah Blue Silver Grass, dia masih sangat populer di Akademi Red Mountain. Wan Yuncao adalah orang gemuk yang dia temui di tahun pertamanya. Dia awalnya memandang rendah Tang Wulin, tetapi dia membuat meja berbalik padanya suatu hari ketika dia mencoba menggertak Tang Wulin, dan malah didorong ke lantai oleh Tang Wulin dan dipukuli tanpa alasan. Dia berperilaku baik sejak pemukulan itu. Tak satu pun dari mereka memiliki keterampilan jiwa, juga tidak ada perbedaan yang signifikan dalam peringkat kekuatan jiwa mereka. Kekuatan fisik Tang Wulin tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam hubungan mereka. Meskipun dia tidak terlihat sangat kuat atau kokoh, saat itu dia mengangkat Wan Yuncao dengan satu tangan telah membuat Wan Yuncao ketakutan hingga menangis dengan keras, wah-wah. Sejak itu, Wan Yuncao menjadi bayangan Tang Wulin. Kelas jiwa bela diri hanya memiliki selusin siswa, dan 6 dari mereka telah mencapai kekuatan jiwa peringkat 10. Mereka sudah bisa naik dari peringkat master jiwa terendah dari cendekiawan jiwa ke peringkat master jiwa. Secara alami, mereka pertama-tama harus mendapatkan jiwa roh untuk maju. Dalam 3 tahun ini, mereka hampir menyelesaikan studi mereka di akademi dasar ini. Begitu mereka memasuki akademi menengah, mereka akan dibagi ke dalam spesialisasi mereka dan akan menghadiri akademi untuk spesialisasi mereka. Kota Glory Bound adalah kota kecil. Dengan demikian, ia tidak memiliki akademi master jiwa tingkat menengah.
Untuk mendaftar di akademi menengah di kota berukuran sedang, seseorang harus memiliki jiwa roh. Wan Yuncao adalah salah satu dari 6 siswa yang telah mencapai kekuatan jiwa peringkat 10. Setiap siswa yang mencapai kekuatan jiwa peringkat 10 sebelum lulus memenuhi syarat untuk menerima surat rekomendasi dari akademi, sehingga secara signifikan lebih mudah untuk memasuki akademi menengah. Ini karena fakta bahwa itu bertindak sebagai bukti bahwa siswa memiliki keterampilan yang diperlukan. Jika mereka tidak berkultivasi ke peringkat 10 sebelum mereka berusia 10 tahun, mereka harus mengikuti beberapa tes sebelum diizinkan untuk mendaftar di akademi menengah. Aku seharusnya hampir sampai. Saya pikir saya telah mencapai kemacetan, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Kecepatan kultivasinya telah mengejutkan guru mereka, Guru Lin Simeng. Berkultivasi ke peringkat 10 kekuatan jiwa dari kekuatan jiwa bawaan peringkat 3 dalam 3 tahun tidak dapat dianggap cepat di antara master jiwa. Paling-paling, itu hanya dianggap sebagai kecepatan rata-rata. Namun, jiwa bela dirinya adalah Blue Silver Grass. Berkultivasi ke peringkat 10 dalam 3 tahun dengan jiwa bela diri sampah semacam ini tentu tidak bisa dianggap lambat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan para jenius itu masih dalam level atas di dalam kelas. Saat Lin Simeng membimbing Tang Wulin, dia menemukan bahwa anak ini memiliki bakat untuk bermeditasi. Sangat mudah baginya untuk merasakan energi di atmosfer. Selain itu, kondisi meditasinya sangat terfokus. Kemudian, dia menemukan penyebab kecepatan kultivasi Tang Wulin yang cepat. Kekuatan spiritual anak ini jauh lebih tinggi daripada rekan-rekannya, memungkinkan dia untuk berkultivasi dengan lebih fokus dan dengan demikian, kecepatan. Jika bahkan satu siswa lagi dapat mencapai peringkat 10 sebelum lulus, guru akan memenangkan kemuliaan serta bonus. Jadi, pada tahun terakhir studi mereka, Lin Simeng telah memperlakukan Tang Wulin dengan lebih penting. Dia akan sering memberinya petunjuk dan instruksi 1 lawan 1. Tang Wulin juga tidak mengecewakannya. Dengan setengah bulan tersisa sebelum lulus, Tang Wulin telah mencapai peringkat 9 dan hanya selangkah lagi dari peringkat 10. Setelah langkah terakhir ini, dia akan dapat menyatu dengan jiwa roh dan menjadi master jiwa sejati. Seorang sarjana jiwa tanpa jiwa roh tidak lebih kuat dari orang biasa. Namun, begitu mereka menjadi master jiwa dan memiliki keterampilan jiwa-jiwa roh, mereka akan memasuki alam yang sama sekali berbeda. Semoga berhasil, semoga berhasil. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apakah kita akan memasuki akademi menengah yang sama setelah lulus? Wan Yuncao tertawa. Jangan katakan bahwa kakak laki-laki itu menggertakmu. Setelah Anda memiliki jiwa roh Anda sendiri, kita akan memiliki spar lain. Ketika saatnya tiba, kita akan melihat siapa yang mengalahkan siapa. Tang Wulin meliriknya saat dia mengenakan tas sekolahnya. Kamu bisa perlahan-lahan bermimpi. Dia secara alami tidak akan memberitahu Wan Yuncao seberapa kuat dia sekarang. Tang Wulin tidak ingin pergi saat mereka mendekati gerbang akademi. Sebaliknya, dia berdiri di luar gerbang dan menunggu. Tidak terlalu lama kemudian, seberkas rambut perak bercahaya berkeliaran dari gedung akademi komposit. Nair, pelan-pelan, Anda akan melakukan perjalanan. Suara Tang Wulin penuh dengan cinta saat dia menyayanginya. Nair memiliki rambut perak pendek, dan bahkan setelah 3 tahun, dia tidak banyak berubah. Dia hanya sedikit lebih tinggi dari sebelumnya sambil tetap sama cantiknya. Hanya saja, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Tang Wulin dan Nair tidak terlihat seperti mereka hanya memiliki perbedaan usia 1 tahun di antara mereka berdua. Dia hanya seorang loli yang tidak tumbuh terlalu banyak. Kakak, aku ingin makan permen lollipop, Nair terkikik sambil memegang lengan Tang Wulin. Baik, ayo beli satu dan aku akan membawamu pulang sebelum aku pergi ke bengkel. Tang Wulin berkata sambil menepuk kepalanya. Saat murid-murid yang diberhentikan pergi, tidak ada satupun dari mereka yang terkejut melihat dua saudara kandung ini. Mereka sudah lama terbiasa. Pada tahun kedua Nair tinggal bersama keluarga Tang, dia menghadiri upacara kebangkitan dan membawa keajaiban. Keajaiban ini bukan karena jiwa bela dirinya sangat kuat. Sebaliknya, dia tidak memiliki jiwa bela diri sama sekali. Ini adalah sesuatu yang jarang terlihat sepanjang sejarah benua. Secara alami dia hanya bisa memasuki bagian biasa akademi untuk belajar tanpa jiwa bela diri. Nair tumbuh menjadi sangat cantik, membuat semua gadis lain cemburu sambil membangkitkan rasa ingin tahu semua anak laki-laki. Karena ini, Tang Wulin tidak pernah kekurangan perkelahian. Suatu kali, sekelompok siswa laki-laki menghentikannya, dan karena dia tidak dapat mengalahkan mereka semua sendirian, dia hanya menggunakan tubuhnya untuk melindungi Nair. Pada akhirnya, dia dipenuhi luka dan memar, tetapi tidak ada sehelai rambut pun di Nair yang rusak. Keesokan harinya, Tang Wulin menemukan pemimpin dan akan bertengkar sengit setiap hari sampai akhirnya, dia telah mengalahkan lawannya sampai mereka takut padanya dan terlalu takut untuk menggertak Nair lagi. Karena dia berada di kelas master jiwa, dia tidak menerima hukuman serius.
Dia terkenal setelah pertarungan itu, dan tidak ada seorang pun di Akademi Gunung Merah yang berani menggertak Nair lagi. Sejak dia berusia 8 tahun, Tang Wulin telah bertindak seperti seorang pemuda. Dia memikul tanggung jawab untuk menjemput dan mengantar adik perempuannya. Setelah membeli beberapa makanan ringan, Tang Wulin menurunkan Nair di rumah mereka bersama dengan tas sekolahnya. Sebagai gantinya, dia mengenakan pakaian kerja yang terkena minyak dan meninggalkan rumah sekali lagi. Bengkel Mang Tian sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Bab 13.000 palu tungsten halus. Wulin di sini, seorang anak muda berusia 20-an, dengan tubuh tinggi dan kokoh, memanggil Tang Wulin sebagai salam. Kakak panjang, Tang Wulin bertanya sambil tersenyum, tugas apa yang diberikan guru kepadaku hari ini? Brother Long menyeringai, ada banyak hal yang harus kamu lakukan. Masuk saja ke kamar dan lihat sendiri. Omong-omong, aku benar-benar iri padamu. Kamu masih sangat muda, namun beban kerjamu sudah lebih dari milikku. Pandai besi adalah profesi yang rajin. Secara alami, semakin banyak pekerjaan yang dilakukan, semakin banyak pendapatan yang diperoleh. Sambil terkekeh, Tang Wulin bertanya, jika saya sebanding dengan Anda, lalu kenapa guru masih tidak membiarkan saya menempa komponen besar? Saudara Gong menjawab, itu agar Anda dapat memiliki fondasi yang lebih kuat. Baiklah kalau begitu, cepat dan pergi. Jika tidak, Anda tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan hari ini dalam 2 jam yang Anda miliki. Bengkel Mang Tian hanya memiliki 3 anggota, Mang Tian, Brother Long, dan Tang Wulin. Awalnya, Brother Long adalah satu-satunya murid Mang Tian, tetapi dengan kedatangan Tang Wulin, dia telah mendapatkan murid kedua. Mulai dari kunjungan keduanya ke bengkel 3 tahun sebelumnya, Tang Wulin mulai memanggil Mang Tian, guru. Mang Tian adalah seorang guru yang sangat ketat. Dia memiliki tuntutan yang tinggi dari murid-muridnya, tetapi dia juga mengajar mereka dengan sungguh-sungguh. Tang Wulin sering mendapati dirinya berpikir bahwa dia belajar lebih banyak hal di sini di bengkel daripada di akademi. Setiap orang memiliki bengkel untuk bekerja. Mang Tian membawa beberapa komponen mesin palsu dari luar sebelum mendistribusikannya. Dia memberikan yang sederhana kepada Brother Long dan Tang Wulin, sementara dia secara pribadi mengawasi penempaan yang rumit. Setiap minggu mereka masing-masing akan memiliki 1 hari pelatihan khusus ketika Mang Tian akan mengajar mereka secara pribadi. Selama sisa minggu itu, mereka hanya harus menyelesaikan tugas yang diberikan Mang Tian kepada mereka. Semakin banyak mereka bekerja, semakin baik keahlian mereka dan semakin banyak uang yang mereka peroleh. Tang Wulin memasuki ruang tempatnya sendiri. Sangat berbeda dengan ruang resepsi yang kotor dan tidak teratur di luar. Sebaliknya, dia menjaga kamarnya sangat rapi dan rapi. Sudah ada beberapa bahan mentah tergeletak di bangku tempat, serta cetak biru di sampingnya. Ketika dia pertama kali datang ke sini, Mang Tian telah membuatnya menumbuk besi selama 3 bulan untuk mengajarinya teknik transmisi dan mitigasi kekuatan yang tepat. Setiap hari dia harus menyetrika besi selama 2 jam. 2 jam itu selalu menjadi jurang penderitaan baginya. Karena latihannya yang terus-menerus, Tang Wulin telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Awalnya, dia menggunakan palu besi kecil, tetapi palu yang diperlukan secara bertahap digantikan oleh yang lebih besar dan lebih besar. Setelah 3 bulan berlatih, ia diizinkan melakukan beberapa pekerjaan ekstraksi logam sederhana. 1 tahun kemudian, ia mulai membuat komponen paling sederhana. Tidak sampai setengah tahun sebelumnya dia telah dipromosikan dari menempa komponen kecil menjadi komponen berukuran sedang. Mang Tian bahkan mulai membandingkan dia dan kakak Long dengan lebih ketat. Namun, temperamen Tang Wulin memiliki ketekunan khusus. Selama 3 tahun dia bekerja di sana, tidak sekalipun dia mengeluh tentang kesulitannya. Setelah serius melihat cetak biru, dia mengerti apa tugas hari ini. Dia harus membuat 10 sendi pergelangan kaki lapis baja mesin. Mereka berbentuk bulat sehingga jika pekerjaan dilakukan dengan cetakan, itu hanya perlu ditekan 2 kali untuk menyelesaikannya. Namun, ketika datang untuk menempanya, tuntutannya jauh lebih tinggi. Blacksmithing dibagi menjadi banyak peringkat. Secara umum, ada 100 halus. 100 refined adalah ketika sebuah komponen dimurnikan 100 kali. Bahkan lebih tinggi dari itu adalah 1000 refined. Semakin sering dimurnikan, semakin sedikit pemotor yang dimiliki logam. Secara alami, logam berkualitas diperlukan untuk menahan tekanan 1000 penyempurnaan. Untuk saat ini, Tang Wulin masih belum dapat membuat komponen 1000 halus, jadi dia jarang diminta untuk melakukan pekerjaan semacam ini. Dengan gerakan yang terlatih, dia menekan tombol di meja kerja, menyebabkannya terbelah di tengah yang memperlihatkan tungku tempa. Dia mengikat beberapa logam ke saluran di samping, lalu menekan tombol lain yang mengirimkan logam ke tungku. Dia mengambil sepasang palu logam dengan lapisan hitam mengkilat. Kedua palu ini berukuran hampir sama dengan yang pertama kali dia gunakan ketika dia pertama kali datang ke sini.
Untuk jenis komponen kecil ini, palu dengan ukuran ini adalah yang paling cocok. Namun, palu ini juga merupakan hadiah yang diberikan Mang Tian kepadanya setelah bekerja di bengkelnya selama 1 tahun. Mang Tian secara pribadi memproduksi 1000 palu tungsten halus ini. Masing-masing beratnya sekitar 40 kg, yang membuatnya sangat sulit bagi orang biasa untuk mengayunkannya. Namun demikian, mereka tampak hampir tanpa bobot di tangan Tang Wulin. Di bawah suhu tungku yang tinggi, logam dengan cepat memerah menjadi merah tua. Tang Wulin mengayunkan palu di tangan kanannya ke mahkota logam. Palu di tangan kirinya segera terhubung dari bawah. Menekan ke bawah dari kedua sisi, Tang Wulin mampu mengeluarkan potongan logam yang dipanaskan. Dia dengan cepat mengayunkan palu tungsten di masing-masing tangan dan serangkaian bantingan bisa terdengar. Dengan bantingan yang menggema itu, dia memulai penempaan hari itu. Pandai besi adalah pekerjaan pengrajin. Itu bukan hanya perdagangan terampil sederhana. Mang Tian telah memberitahunya ketika dia pertama kali memulai bahwa untuk menjadi pandai besi, dia harus menggunakan otaknya. Selama proses menumbuk logam, ia harus merasakan getaran dan perubahan garis urat logam. Hanya setelah memahami dua hal ini, dia dapat memalsukan barang-barang berkualitas. Dalam aspek persepsi, Tang Wulin sangat baik. Tang Wulin tidak menyadari fakta bahwa ketika Mang Tian menghadiahkannya sepasang 1000 palu tungsten halus, itu menandakan bahwa dia telah resmi menjadi pandai besi. Penghasilan bulanannya tidak bisa dianggap banyak, tetapi dia masih dengan sungguh-sungguh menabung sejumlah uang setiap bulan. Sisanya, ia menyisihkan sebagian kecil untuk dibelanjakan kepada adik perempuannya, sedangkan sisanya diberikan kepada ibunya sebagai bantuan biaya keluarga. Dia hanya seorang anak berusia 9 tahun sekarang, tetapi dengan 3 tahun penempaan serta sifatnya yang tegas, dia jauh lebih tabah dibandingkan dengan teman-temannya. 2 jam kemudian dia memberikan komponen terakhir pemogokan akhir. Sambil menghela nafas, dia mengambil handuk di dekatnya dan menyeka keringatnya. Melihat 10 komponen sendi yang bersinar di depannya, dia mengungkapkan ekspresi puas. Setelah terbiasa menempa, dia menjadi menyukai jenis pekerjaan ini. Setiap hari dia akan mengacungkan palu dan pon logamnya. Itu adalah cara baginya untuk melampiaskan perasaannya dengan cara yang riang. Selain itu, ada saat-saat ketika dia menumbuk logam, dia akan memasuki kondisi yang sangat fantastis. Seolah-olah dia beresonansi dengan palunya dan juga dengan logam yang dia tempa. Setiap kali keadaan ini terjadi, komponen yang dia tempa akan sangat luar biasa. Komponen-komponen itu bahkan akan mendapat pujian dari Mang Tian yang dingin. Guru, Tang Wulin baru saja bersiap untuk menyerahkan pekerjaannya ketika dia menemukan bahwa Mang Tian sudah berada di ruang tempanya. Mang Tian berjalan ke meja kerja untuk memeriksa produk terlebih dahulu. Dia mengangguk, lalu menyerahkan beberapa lembar kertas kepada Tang Wulin. Ini gaji bulan ini. Pekerjaanmu cukup bagus. Terima kasih guru. Tang Wulin sangat gembira ketika dia buru-buru menerima uang kertas dan memasukkannya ke dalam saku ini. Karena kegembiraannya, wajah kecil Tang Wulin agak merah, namun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya dengan gembira. Mang Tian memberinya tatapan ragu. Aku belum pernah melihatmu begitu bahagia menerima gaji bulananmu sebelumnya. Sedikit terengah-engah, Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata, Guru, saya sudah menabung cukup uang untuk membeli jiwa roh. Mang Tian dengan kosong menatapnya, lalu berkata dengan sedikit emosi, kamu mengatakan bahwa jiwa bela dirimu telah mencapai peringkat 10. Tang Wulin mengangguk, aku seharusnya hampir sampai. Mang Tian memberikan jejak senyum yang langka. Semoga beruntung. Guru, aku akan kembali dulu. Tang Wulin menempatkan komponennya yang sudah jadi ke dalam sebuah kotak, lalu pergi dengan penuh kegembiraan. Saat dia melihat Tang Wulin kembali, Mang Tian tidak bisa menahan senyum yang lebih lebar. Akhirnya, anak itu bertingkah seperti anak normal. Sangat disayangkan bahwa jiwa bela dirinya adalah Blue Silver Grace. Tidak peduli apa jiwa rohnya, saya khawatir itu semua. Namun, ini juga beruntung bagi saya. Bakat anak ini dalam menempa jauh melebihi kemampuanku. Bab 14 cukup uang akhirnya. Tang Wulin dengan senang hati melompat-lompat sepanjang perjalanan pulang. Dia benar-benar bahagia saat ini. 3 tahun. Sudah 3 tahun penuh. Dia dengan susah payah menempa logam setiap hari. Semua ayunan palu itu, semuanya demi mendapatkan cukup uang untuk jiwa roh. Meskipun dia sudah menghitung bulan sebelumnya, dia akhirnya akan memiliki cukup uang untuk jiwa roh bulan ini. Sekarang dia benar-benar memiliki uang di tangannya, dia hanya ingin berteriak kegirangan. 30.000 koin federasi. Bagi keluarga kaya kelas atas, ini bukan apa-apa. Namun, bagi seorang anak yang baru berusia 9 tahun, itu adalah buah dari lebih dari 1000 hari kerja keras dan keringat. Dia bahkan tidak bisa menghitung berapa kali dia mengangkat palu untuk mendapatkan uang sebanyak ini, apalagi berapa banyak dia berkeringat untuk itu.
Dia akhirnya berhasil. Semakin dia memikirkan pencapaiannya, semakin dia menjadi gembira. Emosinya tidak mungkin untuk disampaikan sekarang. Saat dia berhasil menembus kemacetan, dia akhirnya bisa mendapatkan jiwa roh. Dan sekarang dia begitu dekat sehingga dia hanya menghitung mundur jumlah hari sebelum itu terjadi. Kekuatan jiwanya akan membuat terobosan dan terlebih lagi, itu mungkin sebelum kelulusan. Menembus peringkat 10 akan menandakan saat dia menjadi master jiwa. Meskipun Tang Wulin menyukai penempaan, itu tidak berarti dia ingin menjadikannya sebagai profesinya. Mimpinya masih menjadi master jiwa, dan di masa depan, dia bahkan bermimpi menjadi master armor mesin. Semua anak laki-laki memiliki mimpi seperti ini, tetapi berapa banyak orang yang mampu melakukan upaya yang diperlukan untuk mencapai impian mereka. Ketekunan mengkompensasi kebodohan. Selama 3 tahun terakhir, Tang Wulin selalu menyimpan 4 kata ini di dalam hatinya dan berusaha untuk mengikuti ajarannya. Dia akhirnya bisa melihat ini membuahkan hasil sekarang. Bu, ayah, aku sudah mendapatkan cukup uang sekarang. Aku sudah cukup sekarang. Begitu Tang Wulin bergegas melewati pintu, dia sudah mulai berteriak kegirangan. Nair sedang duduk di ruang tamu, mengisap lollipop yang dibelikan Tang Wulin untuknya. Kakak, kamu punya cukup uang untuk membeli jiwa roh sekarang. Dia memahami kegembiraan Tang Wulin terlalu baik. MN, saya sudah cukup sekarang. Saya memiliki semua 30.000. Tang Wulin dengan cepat mengeluarkan uang itu dan meletakkannya di atas meja. Setelah itu, dia dengan cepat kembali ke kamarnya dan mengambil kotak besi dari bawah tempat tidurnya. Dia berlari kembali ke ruang tamu dan menuangkan semua uang yang ada di dalam kotak itu. 100, 200, 220. 29.600, 29.700. 30.000, 30.200. Sebenarnya ada tambahan 200. Nair, aku akan memberimu 100 untuk membeli makanan enak untuk dimakan. Petik 2. Melihat tumpukan besar koin federasi di depannya, wajah kecil Tang Wulin memerah karena kegembiraan. Lang Yue sudah selesai bekerja dan kembali ke rumah sebelum mereka. Bahkan dari dapur, dia bisa mendengar teriakan putranya. Tang Ziran telah selesai bekerja dan dia baru saja melangkah melewati ambang pintu ketika dia juga mendengar sorakan putranya. Ketika mereka melihat semua uang di atas meja, mereka berdua tidak bisa menahan air mata sedikit. Anak ini, benar-benar terlalu sulit. Sementara anak-anak lain bermain, dia sudah mendapatkan uang. Lang Yue berjalan ke sisi suaminya dan menepuk bahunya. Dia tidak berbalik, takut anak-anak akan melihat air matanya. Aku tahu kemampuanmu. Kamu anak yang sangat cakap, kata Tang Ziran sambil menepuk punggung istrinya dengan nyaman. Sambil tersenyum, Tang Ziran berjalan ke arah Tang Wulin dan memeluk bahunya dari samping dan memberinya acungan jempol. Setelah aku menembus ke peringkat 10, aku akan bisa membeli jiwa rohku, kan ayah? Tang Wulin bertanya dengan penuh semangat. Itu benar, ketika saat itu tiba, aku akan menemanimu. Tidak, seluruh keluarga kami akan pergi. Anda akan menjadi master jiwa, nak. Aku sangat bangga padamu. Dia benar-benar gembira. Begitu malam tiba, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Tang Wulin tidak dapat memasuki kondisi meditasi. Nair sudah tertidur. Bulan dan bintang sangat terang malam itu. Hari berikutnya pasti akan menjadi hari yang cerah. Tang Wulin diam-diam turun dari tempat tidurnya. Kegembiraannya terlalu besar baginya untuk tertidur. Dia menarik selimut Nair dan menyesuaikannya sehingga menutupi tubuhnya yang halus. Seperti biasa, dia tidak bisa diam saat dia tidur. Ibu bilang begitu aku berumur 10 tahun depan, aku tidak akan bisa tidur di kamar yang sama dengan Nair lagi. Ketika saatnya tiba, saya harus memberikan kamar itu kepada Nair dan saya akan tidur di ruang tamu. Tapi kenapa begitu? Memikirkan hal ini, Tang Wulin mulai merasa tidak nyaman. Dia suka disambut dengan pemandangan Nair saat dia bangun setiap hari. Dia dengan hati-hati membuka pintu, lalu dengan lembut dan diam-diam keluar. Dia ingin pergi jalan-jalan dan membiarkan hatinya tenang. Kemudian dia akan bisa bermeditasi setelah dia kembali. Membuka dan menutup pintu, dia tidak membuat suara sedikit pun saat dia keluar dengan tenang. Cahaya bulan yang terang menyinari kamar tidur, menimpa tubuh Nair. Bulan malam ini sangat cerah. Rambut perak Nair berkilau dan bersinar di bawah selimut cahaya bulan. Diselimuti oleh cahaya bulan, tiba-tiba, sebuah cincin cahaya diam-diam muncul dari tubuh Nair. Kuning, hijau, merah, biru, ungu, emas dan perak. Ketujuh warna ini berkelap-kelip satu per satu. Seandainya Tang Wulin masih ada di dalam ruangan, dia pasti bisa melihat pemandangan yang luar biasa ini. Tubuh Nair sedikit gemetar. Setelah berkelap-kelip untuk sementara waktu, cincin cahaya 7 warna mulai menyatu ke dalam ruang di antara matanya. Setelah waktu yang lama, dia kembali ke keadaan damai sebelumnya.
Cahaya bulan masih seterang sebelumnya, tetapi cincin cahaya di tubuh Nair sudah menghilang. Sepertinya tubuhnya yang halus telah tumbuh sedikit. Meskipun dia tidak tumbuh terlalu banyak dalam 3 tahun terakhir, malam ini dia memiliki terobosan. Gemetarnya memudar, dan sekali lagi, napas Nair kembali normal. Namun, alisnya merajut. Sepertinya mimpi yang dialaminya tidak indah atau indah sama sekali. Udara malam ini sangat sejuk. Ada sebuah taman kecil di daerah rakyat jelata tempat Tang Wulin tinggal. Dia sering membawa Nair ke sini untuk bermain, setiap kali ada liburan sekolah. Begitu dia memasuki taman, dia merasakan daya tarik yang kuat dari sehelai rumput Blue Silver. Dia menghirup aroma manis tanaman serta udara segar dan senyum puas secara bertahap menguasainya. Tanpa sadar, dia duduk bersila. Burung-burung berkicau dengan tenang, udaranya dingin dan murni dan dia berjemur di bawah cahaya remang-remang bulan dan bintang. Dalam kondisi ini, dia secara bertahap bisa tenang dan memasuki kondisi meditasi. Bab 15 peringkat 10. Sejumlah tak terhitung bintik cahaya biru berkumpul dari sekelilingnya, diam-diam membosankan ke dalam tubuhnya dan meresap ke seluruh. Tang Wulin merasa seolah-olah dia sedang berendam di lautan biru ketika suara-suara kecil yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dan memanggilnya. Aroma khas Blue Silver Grace meresap ke setiap sel di tubuhnya. Kekuatan jiwa di dalam dantiannya merasakan perasaan hangat saat itu mulai terungkap. Dalam persepsi Tang Wulin, semuanya mulai berubah menjadi warna biru yang aneh. Aroma Blue Silver Grace hadir di mana-mana di tubuhnya. Garis emas samar menyala di dahinya dengan pola yang sama seperti sebelumnya, memanjang keluar. Setelah meluas ke seluruh kulitnya, garis-garis emas secara bertahap menarik diri. Tubuhnya bersinar saat dia duduk di sana bermeditasi. Suatu saat itu adalah warna biru samar dan di saat berikutnya cahaya yang bersinar dari tubuhnya memiliki jejak emas. Dini hari. Lin Lin, Lin Lin. Suara cemas Lang Yue bergema di jalanan. Di dalam taman kecil, Tang Wulin bergerak dari posisi duduk bersila dan perlahan terbangun dari keadaan meditasinya. Embun pagi membasahi kerah bajunya, tetapi pada saat ini dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan menembus ke seluruh tubuhnya. Lin Lin, Lin Lin. Suara khas Lang Yue terdengar. Bu, aku di sini. Tang Wulin buru-buru menjawab saat dia turun dari halaman dan berlari. Saat dia bergegas menjawab panggilan ibunya, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya jauh lebih rileks dari sebelumnya. Kamu anak kecil, mengapa kamu di sini? Kamu hampir membuatku khawatir sampai mati. Lang Yue berkata dengan tegas saat dia memeriksa putranya. Maafkan aku ibu, saya sedang bermeditasi di taman. Saya pikir saya telah menembus ke peringkat 10. Meskipun Tang Wulin tidak yakin, perubahan di tubuhnya menunjukkan bahwa dia kemungkinan besar memiliki terobosan. Lang Yue menganga padanya sejenak sebelum dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa putranya. Tinggi Tang Wulin sudah mencapai bahunya. Meskipun tubuhnya agak lembab, kulitnya masih berkilau dengan kilau permata dan dia menatapnya dengan sepasang mata besar yang bersemangat. Dengarkan kata-kata ibu, keamanan Anda adalah hal yang paling penting. Ayo pulang kalau begitu. Aku akan memasakkanmu sarapan. Lang Yue mencium kepalanya beberapa kali sebelum dia memegang tangannya dan mengantarnya pulang. Kamu telah membuat terobosan. Ketika Tang Ziran mengetahui bahwa putranya telah membuat terobosan, dia sangat senang. Karena kamu pikir kamu telah membuat terobosan, kami akan pergi ke akademi hari ini dan mengujimu. Jika Anda benar-benar telah membuat terobosan, maka saya akan membawa Anda untuk membeli jiwa roh besok. Petik 2. Hidup ayah. Tang Wulin bersorak. Nair, ada apa? Apakah kamu tidak bahagia untuk kakak laki-laki? Tang Wulin bersemangat tinggi, tetapi dia menemukan bahwa secara tak terduga, Nair sedikit berbeda hari ini. Biasanya dia akan melahap dirinya sendiri saat sarapan di pagi hari, tapi dia hanya duduk di sana dengan tatapan kosong hari ini. Tak satu pun dari kegembiraannya terhapus padanya. Ah, tidak ada masalah. Selamat kakak. Nair memberinya senyum manis sebelum menyantap sarapannya. Tang Wulin mengira dia jatuh karena dia tidak memiliki jiwa bela diri, jadi dia tidak mengejar topik itu. Faktanya, tebakan Tang Wulin tentang terobosannya benar. Setelah tiba di akademi, dia memberitahu guru Lin Simeng tentang perasaannya dan kemudian dibawa untuk menjalani tes kekuatan jiwa. Aparat menunjukkan bahwa kekuatan jiwanya memang telah mencapai peringkat 10. Setiap 10 peringkat kekuatan jiwa, Master Jiwa akan membutuhkan cincin jiwa untuk menerobos ke peringkat berikutnya. Mereka bisa membunuh binatang jiwa untuk mendapatkan cincin jiwa, tetapi binatang jiwa terlalu langka saat ini. Jauh lebih umum bagi orang untuk memilih metode kedua, untuk mendapatkan jiwa roh yang diproduksi oleh pagoda roh. Tang Wulin adalah siswa ketujuh di kelasnya yang menerobos. Setelah melangkah melewati ambang peringkat 10, dia telah menjadi master jiwa sejati dan telah mengambil langkah pertamanya di jalan ini.
Tang Wulin, minta keluargamu dengan cepat membawamu ke pagoda roh untuk membeli jiwa roh. Setelah Anda menyatu dengan jiwa roh, Anda akan menjadi Master Jiwa. Master Jiwa resmi dapat menerima tunjangan 1000 koin federal setiap bulan. Itu seharusnya cukup untuk biaya kuliahmu di Akademi Menengah. Lin Simeng mendesaknya. Tang Wulin mengangguk kegirangan. Saya sudah punya cukup uang untuk membeli jiwa roh, Guru Lin. Aku akan pergi membeli satu besok. Petik 2. Lin Simeng mengangguk sambil tersenyum. Bagus. Saya akan meminta cuti untuk Anda besok. Saya berharap Anda beruntung dalam mendapatkan jiwa roh yang memuaskan. Petik 2. Terima kasih Guru. Setelah menjadi Master Jiwa, dia akan menerima gaji bulanan. Meskipun Akademi Menengah adalah wajib, gaji bulanannya sebesar 1000 koin hampir tidak cukup untuk membayar pengeluaran sehari-harinya. Dia harus meninggalkan kota Glorybound untuk menghadiri Akademi Menengah. Dengan gaji bulanannya, dia tidak perlu lagi menggunakan uang orang tuanya. Jika dia bisa berkultivasi menjadi Grandmaster Jiwa, gaji bulanannya akan meningkat lebih banyak lagi. Tang Wulin sangat gembira, selangkah demi selangkah dia bergerak lebih dekat ke mimpinya. Jika itu anak lain, mereka mungkin tidak bisa mengendalikan emosi mereka, tetapi hati Tang Wulin telah tumbuh sangat stabil setelah 3 tahun menempa. Malam itu, dia pergi ke bengkel Mang Tian dan menyelesaikan tugas menempanya. Baru setelah selesai dia pulang. Begitu Tang Ziran menerima pemberitahuan dari akademi, dia pergi dan meminta hari libur berikutnya, sehingga dia bisa membawa Tang Wulin untuk membeli jiwa roh. Lang Yue telah meminta hari libur juga, tetapi karena terlalu banyak pekerjaan, permintaannya tidak disetujui. Naer, mengapa kamu begitu tenggelam dalam pikiran hari ini? Tang Wulin memberikan pandangan bingung dari samping. Jangan khawatir, meskipun Anda tidak memiliki jiwa bela diri, kakak akan melindungi Anda sebagai gantinya. Aku akan melindungimu seumur hidupmu. Baiklah, Tang Wulin berkata sambil menggosok kepalanya. Naer mengangkat kepalanya dan menatapnya, memperlihatkan mata ungu jernih yang sekarang menunjukkan kemegahan yang fantastis. Kakak, bisakah kamu mengajakku bermain di pantai setelah kita makan? Tang Wulin berbalik untuk melihat Tang Ziran. Lanjutkan, hanya saja, jangan kembali terlalu larut. Tang Ziran tersenyum. Meskipun kota Glorybound disebut kota, itu sebenarnya hanya sebuah desa yang sangat besar. Tidak ada tembok kota. Distrik rakyat jelata tempat keluarga Tang Wulin tinggal sangat dekat dengan pantai. Hanya butuh 10 menit berjalan kaki dari rumah mereka ke pantai. Pantai ini tidak bisa dianggap cantik karena tidak memiliki pasir halus. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan pasir dan kerang yang kasar dan seperti kerikil. Legenda mengatakan bahwa karena perburuan manusia yang berlebihan terhadap binatang jiwa laut, mereka telah menarik murka alam. Cahaya bulan malam ini sama indahnya dengan malam sebelumnya karena berkilauan putih bersih, seperti salju. Bintang-bintang secemerlang permata tertanam di kanopi langit, yang melengkapi kemegahan bulan. Lautan memantulkan cahaya bulan dan bintang-bintang di langit, saat gelombang terus-menerus melonjak. Suara deburan ombak dan burung laut memenuhi udara, menambah vitalitas luar biasa pada gambar langit berbintang di atas lautan ini. Naer melihat ke arah laut, lalu melihat ke arah bintang-bintang. Benar-benar ada banyak bintang malam ini, kakak. Tang Wulin tertawa. Ya, mungkin mereka semua keluar malam ini untuk memberi selamat kepada saya karena telah menjadi Master Jiwa. Naer, apakah kamu sedih karena kamu tidak dapat menjadi Master Jiwa? Petik 2. Naer menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Setelah hening sejenak, dia berbalik dan menatap mata Tang Wulin. Apakah kamu akan merindukanku jika aku pergi suatu hari nanti, kakak?